Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto dari Penjas 5A, nomor absen 37. Di sini saya akan berbagi informasi tentang tujuan Penjas. Yang pertama yaitu pengembangan kebugaran. Kebugaran sendiri yaitu kemampuan atau kapasitas tubuh kita untuk melakukan suatu aktivitas jasmani. Ada beberapa tujuan akhir ketika kita melakukan pengembangan kebugaran. Yang pertama yaitu penyesuaian tubuh dalam melakukan aktivitas jasmani. Yang kedua yaitu pembakaran lemak atau pelangsingan. Yang terakhir meningkatkan kapasitas otot dalam mengangkat sesuatu aktivitas ataupun beban. Jadi pengembangan kebugaran ini bisa dilakukan kapan saja dengan berbagai cara, yaitu misalkan contohnya itu push up, yaitu juga lari ataupun jalan-jalan santai selama 30 menit, ataupun zumba juga untuk para wanita. Jadi kebugaran ini bisa dicapai ketika kita melakukan aktivitas jasmani secara teratur dan juga dalam porsi yang tepat. Tujuan yang pertama ini, tujuan pengembangan kebugaran ini sangat dibutuhkan khususnya untuk seseorang di lanjut usia. Jadi ketika mereka sudah melanjut usia, aktivitas tubuh, kebugaran tubuh itu dapat terjaga karena dibiasakan dari waktu muda. Jadi untuk tujuan ini perlu kita capai dari sekarang dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya yang kedua yaitu pengembangan keterampilan. Selain kita harus menguasai hard skill, kita juga harus bisa soft skill. Tujuannya yaitu menyelaraskan otak kiri dan otak kanan dalam bidang aktivitas pendidikan jasmani. Ketika seorang anak dalam melakukan pembelajaran, mungkin mereka tidak bisa menemukan hal lain, tetapi ketika mereka sudah di lapangan, mereka akan menemukan hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Maka dari itu peran ini bisa berjalan dengan baik ketika seorang anak mengikuti pelajaran dengan baik dan teratur. Jadi ketika mereka nanti keluar dari sekolah ataupun dari pembelajaran, mereka bisa melakukannya dengan lebih baik lagi dan mengajak orang-orang lain untuk menirunya agar orang tersebut bisa lebih baik dalam pendidikan jasmani maupun dalam kebugaran jasmani. Untuk yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu pengembangan emosi. Dalam pendidikan jasmani, orang-orang sering memandang atau menghiraukan tentang pentingnya attitude ataupun sikap dalam pendidikan jasmani. Seorang pendidik ataupun guru harus bisa membuat seorang anak dalam suatu pertandingan, dalam suatu permainan olahraga bisa menjaga sikap, mengontrol emosinya supaya tidak ada istilah orang Penjas itu attitude yang buruk. Jadi tujuan ini bisa jadi paling penting dalam masyarakat atau ketika terjun langsung ke masyarakat, karena hal pertama yang akan dilihat yaitu sikap mereka dalam memberikan informasi tentang pendidikan jasmani ataupun ketika melaksanakan suatu pertandingan ataupun juga permainan pendidikan jasmani dalam dunia pendidikan ataupun dunia atlet atau pertandingan. Untuk yang ketiga sekian, dan selanjutnya untuk yang keempat yaitu pengembangan mental dan intelektual. Dalam Penjas mungkin kita selalu dididik keras dan harus bisa melakukan aktivitas jasmani ataupun fisik. Maksud keras di sini
anak-anak dituntut untuk terjun langsung ke lingkungan, ke alam terbuka. Jadi di sini anak-anak bisa ketemu berbagai rintangan. Misalkan ketika terjatuh, mereka akan merasakan sakit, di mana mental di sini akan terus terlatih. Dan juga ketika dalam suatu pertandingan mungkin banyak sekali orang-orang dari kiri dari kanan yang menyoraki kita. Nah, di sini mental kita diuji untuk bisa lebih kuat ketika nanti bisa mengamalkan ke masyarakat. Dan juga intelektual dalam ilmu pengetahuan juga pendidikan jasmani itu perlu mengetahui tentang berbagai teknik, berbagai aturan-aturan yang ada di pendidikan jasmani. Bukan hanya keterampilan saja, tapi ilmu pengetahuan juga bisa menjadi pilihan dalam tujuan pendidikan jasmani ini. Jangan sampai pendidikan jasmani ini, penjas ini, anak-anak yang suka berolahraga intelektualnya itu kurang baik. Jadi peran guru dalam pengetahuan juga jangan sampai dihiraukan. Untuk yang terakhir yaitu pengembangan moral afektif. Di sini sikap kita kepada guru, pada teman, kepada rekan tim harus bisa terjaga, saling menjaga. Jangan sampai karena sikap anak-anak murid kita, temannya itu tersakiti, bahkan tidak mau lagi melakukan aktivitas jasmani. Jadi tanamkan sikap yang baik itu dengan bisa selalu menunaikan ibadah waktu. Untuk yang Islam, sholat 5 waktu. Jadi di sini anak-anak ketika Tuhannya sudah benar-benar dilaksanakan perintahnya, otomatis apapun perintah, apapun kebaikan yang sudah disampaikan gurunya akan disampaikan lagi kepada rekannya maupun kepada masyarakat, khususnya di dalam rumahnya kepada orang tuanya. Jadi itu tujuan-tujuan penjas yang bisa saya sampaikan. Pesan untuk guru-guru, pesan untuk para pengajar sendiri dari saya pribadi, yaitu amalkan tujuan penjas tadi. Jangan sampai kita menjadi guru-guru ataupun calon guru yang membuat fondasi awal mereka itu tidak kokoh. Sekian, saya Siswanto, mohon maaf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.